dengan NIM F1G1210003 dari jurusan Ilmu Komputer Fakultas FMIPA Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi input, atau output dan strong device. Pertama, input-output device. Secara umum, perangkat I/O dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu perangkat blok dan perangkat karakter. Perangkat blok yaitu perangkat yang menyimpan informasi dalam blok-blok berukuran tertentu, umumnya dari 512 sampai 32.768 byte, dan setiap blok memiliki alamat masing-masing. Setiap blok pada perangkat ini bisa diakses dan ditulis secara independen. Contoh perangkat blok adalah disk. Perangkat karakter. Perangkat karakter yaitu perangkat yang mengirimkan dan menerima barisan karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Contoh perangkat karakter adalah printed, network interface, dan perangkat yang bukan disk. Perangkat yang tidak memenuhi kedua kriteria tersebut yaitu clock. Clock merupakan perangkat yang tidak memiliki blok beralamat dan tidak menerima barisan karakter, melainkan hanya menginterupsi dalam jangka waktu tertentu. Unit I/O terdiri dari dua komponen, yaitu komponen mekanis dan komponen elektronis. Komponen mekanis adalah perangkat I/O itu sendiri seperti mouse, monitor, dan lain-lain. Komponen elektronis yaitu komponen yang disebut juga dengan controller untuk perangkat. Perangkat I/O berkomunikasi dengan sistem komputer melalui sinyal yang dikirimkan melalui kabel maupun udara atau wireless. Perangkat I/O berhubungan dengan mesin melalui satu titik yang bernama port. Port I/O terdiri atas 4 register, yaitu data in register, data out register, status, dan control. Kemudian materi selanjutnya yaitu input device. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal input atau maintenance input. Di dalam sistem komputer, sinyal input berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berupa program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Dengan demikian, alat input selain digunakan untuk memasukkan data, juga dapat memasukkan program. Beberapa alat input mempunyai fungsi ganda, yaitu di samping sebagai alat input juga berfungsi sebagai alat output sekaligus. Alat yang demikian disebut sebagai terminal. Terminal dapat dihubungkan ke sistem komputer dengan menggunakan kabel langsung atau lewat alat komunikasi. Contohnya yaitu modem, Ethernet, ATM, PDA, dan kamera digital, serta lain-lain. Contoh alat input yaitu pertama keyboard. Keyboard komputer pertama disesuaikan dari kartu pelubang atau push card dan teknologi pengiriman tulisan jarak jauh. Tahun 1946, komputer ENIAC menggunakan pembaca kartu membuat pelubang sebagai alat input dan output. Keyboard merupakan alat input yang paling umum digunakan. Input dimasukkan ke alat proses dengan cara mengetikkan lewat penekanan tombol yang ada di keyboard. Jenis komputer yaitu jenis American Standard, British Standard, Jepang, dan lain-lain. Alat selanjutnya yaitu printer. Untuk pembuatan grafik, memilih ikon di layar shooting pada games, dan lain-lain. Penggunaan keyboard tidak praktis. Alat pointing device akan lebih mudah digunakan, yaitu mouse, touchscreen, like pen, stylus, digitizer, graphic table. Pada dasarnya, penunjuk pointer yang dikenal dengan sebutan mouse dapat digerakkan kemana saja berdasarkan arah gerak bola terkecil yang terdapat dalam mouse. Pada sebagian besar mouse terdapat 3 tombol umum, tetapi umumnya hanya 2 tombol yang berfungsi, yaitu tombol paling kiri dan tombol paling kanan. Pengaruh dari penekanan tombol atau yang dikenal dengan istilah klik ini tergantung pada objek atau daerah yang kita tunjuk. Komputer akan mengabaikan penekanan tombol klik bila tidak mengenai area atau proyek yang tidak penting.
Kemudian dalam penggunaan mouse kita juga kenal istilah drag, yang artinya menggeser atau menarik. Apabila kita menekan tombol paling kiri tanpa melepaskan dan sambil menggesernya, salah satu akibatnya objek tersebut berpindah atau menjadi pindah atau tersalin ke objek yang lain, dan dapat kemungkinan lainnya. Kemungkinan ini tergantung pada jenis program aplikasi apa yang kita jalankan. Mouse terhubung dengan komputer dengan sebuah kabel yang terdapat pada mouse. Ujung kabel tersebut dimasukkan dalam part yang terdapat di CPU komputer. Selanjutnya yaitu scanner. Scanner menggunakan teknologi CCD. Pemindahan objek pada gambar atau tulisan dilakukan dengan cahaya yang dipantulkan. Cahaya yang dipantulkan akan masuk ke suatu tempat sesuai dengan warna aslinya. Cara ini mirip dengan fungsi dari mesin fotokopi. Cara kerja scanner. Ketika menekan tombol mouse untuk memulai proses scan, yang terjadi adalah pertama yaitu penekanan tombol mouse dari komputer menggerakkan pengendali kecepatan pada mesin scanner. Mesin yang terletak dalam scanner tersebut mengendalikan proses pengiriman ke unit scanning. Kedua, kemudian unit scanning menempatkan proses pengiriman ke tempat atau jalur yang sesuai untuk langsung memulai scanning. Ketiga, nyala lampu yang terlihat pada scanner menandakan bahwa kegiatan scanning sudah mulai dilakukan. Keempat, setelah nyala lampu sudah tidak ada, berarti proses scanning sudah selesai dan hasilnya dapat dilihat pada layar monitor. Kemudian yang terakhir, apabila hasil atau tampilan teks atau gambar ingin diubah, kita dapat mengubahnya dengan menggunakan software aplikasi yang ada, misalnya dengan Photoshop, Adobe, dan lain-lain. Kemudian alat berikutnya yaitu sensor. Merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap kejadian fisik. Data analog diubah ke analog to digital converter yang akan diproses sensor panas, cahaya, suara, biometrik, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu output device. Output yang dihasilkan dari pemrosesan dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, image, suara, dan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Peralatan input dapat berupa hard copy device, soft copy device, drive device, atau driver. Hard copy device yaitu alat yang digunakan untuk meletakkan tulisan dan image pada media keras seperti kertas dan film. Soft copy device itu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Kemudian drive device atau driver yaitu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda sebagai alat output dan juga sebagai alat input. Output bentuk pertama sifatnya adalah permanen dan lebih portable dan dapat dibawa kemana-mana. Alat yang umum digunakan untuk ini adalah printer, plotter, dan alat mikrofilm. Sedangkan output dalam bentuk kedua dapat berupa video display, flat panel, dan speaker. Alat output bentuk ketiga yang menggunakan media magnetic disk adalah disk drive, dan yang menggunakan media magnetik adalah top drive. Alat-alat output antara lain yaitu printer dan plotter. Printer dan plotter adalah jenis hard copy device karena keluaran hasil proses dicetak di atas kertas. Printer memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran serta ketajaman hasil cetak. Ukuran kertas dapat digunakan pun beragam, tetapi untuk mencetak di atas kertas dengan ukuran yang sangat besar digunakan plotter. Alat selanjutnya itu monitor. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik.
Dalam hal ini berupa gambar yang ditampilkan di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Tiap merek dan ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi inilah yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam, mulai dari bentuk yang besar dengan layar cembung sampai dengan bentuk yang tipis dengan layar datar dan layar dengan teknologi LCD. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.